Nama saya Intan Kusumawardani. Nama saya Syafina Rahmadita. Nama saya Nena Rasika. Saya Laura Nandita. Saya Syafa Salsabila Mesya Rahmat. Nama saya Akbar Ridho Rifai. Dengan NIM 2110711096. Dengan NIM 2110711075. Dengan NIM 2110711098. Dengan NIM 21071172. Dengan NIM 2107111097. Dengan NIM 2110711086. Dengan NIM 211071188. Saya berperan sebagai perawat. Di sini saya berperan sebagai dokter. Di sini saya berperan sebagai apoteker. Berperan sebagai ahli gizi. Berperan sebagai pasien. Berperan sebagai laboran. Berperan sebagai perawat kedua. Interprofessional education merupakan suatu proses pembelajaran di mana mahasiswa dari 2 atau lebih profesi belajar bersama-sama untuk tercapainya peningkatan keterampilan kolaborasi antar profesi medis dan peningkatan kualitas pelayanan. IPE tersebut diaplikasikan di dalam sebuah kolaborasi kerja. Sedangkan interprofessional collaboration terjadi di mana orang-orang dengan latar belakang profesi kesehatan yang berbeda bekerja sama dalam memecahkan masalah kesehatan dan menyediakan pelayanan kesehatan. Pada pagi hari, perawat berbincang dan memeriksa keadaan pasien dengan diagnosa tifoid. Sejak hari pertama ia dirawat, pasien tampak lemah dan menurun kesehatannya. Perawat melakukan pemeriksaan cek darah rutin yang nantinya akan diteliti oleh laboran. Selamat pagi, benar dengan Ibu Syafa? Iya sus, benar. Sebelumnya perkenalkan saya perawat Intan yang akan merawat Ibu hari ini dari pukul 7 pagi hingga 1 siang nanti. Bagaimana Ibu keadaannya? Apakah sudah membaik hari ini? Belum sus, saya masih ngerasa lemes, terus mual juga. Baik, apakah sarapan tadi sudah habis? Enggak sus, tadi saya cuma makan 1/4 porsi. Soalnya masih ngerasa mual banget sus saya. Baik, kalau begitu sekarang izinkan saya ya Bu untuk mengambil darah Ibu, untuk membantu mengetahui perkembangan Ibu juga nantinya. Bila terasa sakit, mohon untuk tarik nafas dalam-dalam ya Bu. Baik Ibu, sudah selesai. Jika Ibu masih membutuhkan bantuan saya, Ibu bisa pergi ke fire station atau pencet tombol di sebelah kanan Ibu ya Bu. Permisi. Baik sus, terima kasih banyak ya suster. Perawat berkolaborasi dengan laboran, memberikan sampel darah kepada laboran untuk diteliti lebih lanjut. Bu, ini sampel darah pasien Nyonya S. Mohon untuk diperiksa ya Bu. Baik, terima kasih. Hasilnya akan keluar selambatnya pukul 3 sore ya. Baik. Scene 3. Perawat berkolaborasi dengan dokter dalam pemberian obat pereda anti mual untuk gejala sesuai yang dikatakan pasien dan berdiskusi untuk penyelesaian tentang masalah kurangnya asupan nutrisi pasien. Tetapi, kebetulan dokter sedang berada di luar kota, sehingga tidak dapat memantau kondisi pasien secara langsung. Lalu, perawat menelepon dokter untuk menanyakan tindakan apa yang akan diberikan untuk pasien. Selamat siang dok, saya perawat Intan, perawat ruang mawar, lantai 4, Rumah Sakit Mulia Bakti. Ingin melaporkan kondisi pasien dokter atas nama Nyonya S. Saat ini, pasien mengatakan masih merasa mual dan makan hanya sedikit. Juga nampak pasien pucat dan lemah. Instruksi apa yang saya lakukan untuk permasalahan tersebut? Ya sus, untuk resepnya Syafa, sus berikan obat pereda mual 1 kali per hari untuk gejala mualnya. Lalu konsultasikan ke ahli gizi untuk masalah diet yang harus dijalani oleh pasien ya sus, agar kebutuhan nutrisinya tercukupi. Lalu perhatikan juga kebutuhan cairannya, karena tadi sus bilang
Pasien terlihat pucat dan lemas ya, Sus. Mohon diperhatikan lagi ya, Sus. Kemudian, setelah Baik, berdiskusi Dok. dengan Terima dokter kasih. dalam pemberian Selamat obat siang. pereda mual untuk pasien Nyonya S, perawat Intan berganti shift dengan perawat selanjutnya, perawat Akbar yang akan meneruskan rencana tindakan keperawatan selanjutnya. Perawat Akbar berkolaborasi dengan farmasi untuk menyampaikan resep yang diberikan dokter. Selamat siang. Siang. Ini resep obat untuk pasien Nyonya S. Oh, baik, ditunggu ya. Scene 5. Setelah mengambil obat sesuai dengan resep yang diberikan dokter, perawat Akbar langsung berdiskusi dengan ahli gizi tentang diet pasien Nyonya S. Scene 6. Setelah berdiskusi dengan ahli gizi dalam menentukan diet dan pemilihan menu yang cocok untuk kebutuhan nutrisi pasien Nyonya S, perawat Akbar kembali memeriksa keadaan pasien, sekaligus memberi obat pereda mual dan mengedukasi sedikit tentang diet pasien. Ini resep obat untuk pasien Nyonya S. Yang ini 2x1, yang ini 3x1, dan ini juga 3x1. Baik, terima kasih. Setelah Ya, mengambil sama-sama. obat sesuai dengan resep yang diberikan dokter, perawat Selamat Akbar siang. langsung berdiskusi Saya dengan perawat ahli Akbar, gizi tentang diet perawat pasien ruang Nyonya mawar S. lantai 4 Rumah Sakit Mulia Bakti. Saya ingin berkonsultasi mengenai penyakit Nyonya S. Beliau didiagnosa tipoid. Untuk kebutuhan nutrisinya masih kurang, sehingga beliau nampak lemah. Diet atau menu apa yang disarankan untuk permasalahannya tersebut? Selamat siang Mas Akbar. Pasien bisa diberikan makanan yang tinggi protein ya. Contohnya yang paling sering kita temui itu yaitu susu dan telur. Lalu selanjutnya pasien bisa diberikan makanan tinggi serat. Banyaknya itu terdapat di buah ya. Dan untuk pemilihan menu, kita bisa mendiskusikannya secara bersama dengan pasien langsung. Pasien diminta memilih menu yang telah kami sediakan untuk kebutuhan nutrisinya. Begitu ya Mas Akbar. Baik, kalau begitu. Setelah berdiskusi Terima dengan kasih ahli atas gizi dalam penjelasannya. menentukan diet dan pemilihan menu yang cocok untuk kebutuhan nutrisi pasien Nyonya S, perawat Akbar kembali memeriksa keadaan pasien, sekaligus memberi obat pereda mual dan mengedukasi sedikit tentang diet pasien. Selamat siang. Betul ini dengan Ibu Syafa? Iya benar Mas, saya Syafa. Perkenalkan, saya perawat Akbar yang akan menggantikan perawat Intan untuk merawat Ibu hingga pukul 8 malam nanti. Nah, sesuai dengan arahan dokter, saya akan memberikan Ibu obat untuk pereda mualnya. Mohon dihabiskan sesuai dosisnya ya, Bu. Ya Mas, terima kasih banyak ya Mas. Baik, bagaimana Ibu tadi makan siangnya? Apakah sudah habis atau masih tidak enak makan? Saya masih nggak selera makan sih Mas, tapi udah lebih baik daripada tadi pagi. Iya Bu, nanti selanjutnya kita akan menentukan diet makanan yang sesuai dengan kebutuhan Ibu. Nanti pihak gizi akan memberikan pilihan makanan yang Ibu bisa pilih sendiri, yang sesuai dengan selera Ibu. Dan tentunya makanan-makanan itu mengandung banyak nutrisi yang Ibu butuhkan untuk saat ini. Oke Mas, terima kasih banyak ya Mas. Baik, jika Ibu masih membutuhkan saya, hubungi saja saya di nurse station atau pencet tombol yang ada di sebelah kanan Ibu. Baik, jangan lupa ya Bu untuk diminum obatnya setelah makan. Baik Mas, terima kasih banyak.
Sus.